Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan penuh semangat ya anak-anak ya. Nah, di sini Bunda Ana akan melanjutkan materi yang sudah Bunda Ana berikan kemarin ya. Kemarin kita sudah menghitung sisi pada segitiga siku-siku, yaitu dengan menggunakan prinsip Pitagoras. Nah, sekarang kita akan menentukan jenis-jenis segitiga. Ya. Untuk segitiga siku-siku, kita bisa melihat letak sisi siku-sikunya menurut tiga kemungkinan. Yang pertama, jika A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, ya, segitiga ABC siku-siku di titik A. Ini ya, siku-siku di titik A. Jika B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC tersebut siku-siku di titik B. Ini yang menjadi patokan. Oke, A kuadrat, ini B kuadrat. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC tersebut siku-siku di titik C. Ya, siku di titik C. Ini nggih prinsipnya ya. A, B, C di sini adalah sisi terpanjang. Kemudian jika A, B, dan C diketahui dengan A merupakan sisi terpanjang ya. Di sini Bunda Ana beri keterangan dengan A merupakan sisi terpanjang, maka untuk memeriksa jenis segitiganya kita bisa menggunakan prinsip kebalikan dari teorema Pitagoras. Coba perhatikan di sini. Ya. Ingat, A adalah sisi terpanjang ya yang kita gunakan patokan. Yang pertama, jika A kuadrat, nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Ya. Maka segitiga ABC-nya itu adalah segitiga siku-siku. Ya, kalau sama dengan itu nanti segitiganya siku-siku. Nah, nomor 2, jika nanti nilai A kuadrat, sisi terpanjang kuadrat itu lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka segitiga ABC-nya itu adalah segitiga lancip. Ya, ini A kuadrat, sisi terpanjang kuadrat. Kalau lebih kecil ya. Lah, bagaimana jika nanti sisi terpanjangnya lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain? Ya, di sini jika A kuadrat itu lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Ya, jadi ada tiga nggih, sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Kalau sama itu siku-siku, lebih besar itu lebih kecil itu lancip, dan yang lebih besar nanti adalah segitiga tumpul. Nah, coba ini adalah gambar-gambar dari segitiga. Nih, coba ini ada segitiga. Di sini ada tanda siku-siku. Siku-sikunya dia di titik apa? Nah, kita lihat. Dia siku-siku di titik A. Nih. A berarti titik yang lain, di sini B, di sini C. Bunda ulang kembali, kita mau meletakkan huruf kecilnya sisi ya, yang menunjukkan sisi. Ya. Untuk sisi di depan sudut A. Ya, sudut A-nya di sini. Berarti kalau kita tarik depannya itu mana? Depannya. Sing. Ya. Berarti sisi di depan sudut A itu adalah sisi A. Kemudian kalau di sini ada sudut B, maka sisi di depan sudut B ini adalah sisi B kecil. Kita beri nama di depannya, berarti di sini. Nah, ini B. Kemudian C di atas, di depan C, depannya berarti seret. Nah, ini adalah sisi C. Dua gambar yang lain sama. Ya, A, B, C. Perhatikan letak siku-sikunya, dia di titik apa? Di titik C.
Maka di depan sudut C ini, lah kita tarik seret. Ini adalah sisi C kecil. B di depannya, ini B kecil. Sudut A di sini, ini. Letak siku-siku tidak harus seperti ini loh, nggih. Segitiganya bisa diputar-putar bentuknya. Contohnya ini tadi. Ya, siku-sikunya di atas. Tidak masalah. Yang penting kita lihat gambar letak siku-sikunya di mana. Sama ini kita balik. Seperti tadi. Sisi di depan sudut B, ya kita tarik, ini sudut B kecil. Sisi di depan sudut A itu A kecil. Sisi di depan sudut C itu C kecil. Ya. Ini cara pemberian nama huruf kecil. Nanti kita lihat letak titik sudutnya. Kemudian, kita menentukan jenis-jenis segitiganya. Gambar-gambarnya ada segitiga lancip, segitiga tumpul, ya ini. Contoh soal. Segitiga ABC dengan ukuran AB 5, AC 12, dan BC 13. Tentukan jenis segitiga ABC tersebut. Ini sisinya diketahui. Ya. Yang pertama, kita tentukan sisi terpanjangnya dulu. Mana sisi terpanjangnya? Ya, 13 cm. Maka BC kuadrat ya, karena ini BC kuadrat jadinya 13 kuadrat 169. Jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Berarti selain sisi terpanjang ada 5 dan 12 ini. Maka 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat 144. 25 kuadrat 25. Maka AC kuadrat ditambah AB kuadrat hasilnya adalah 169. Dari hasil di atas, BC kuadrat, ya hasilnya apa? Ini 169, di sini 169, maka sama atau beda? Ya, sama. Jika sama, maka dia adalah segitiga siku. Kemudian, lagi. Dari ketiga segitiga di bawah ini, tentukan segitiga mana yang merupakan segitiga lancip. Ya, lancip. Ya, ada 9, 8, 6. Pedomannya masih sama. Kalian menggunakan sisi terpanjang. Kita lihat sisi terpanjang di mana? Ya, sisi terpanjang dia adalah 9. Maka nanti kita ngeceknya ya 9 kuadrat sama dengan atau titik-titik ya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Lah di sini. 9 kuadrat kita belum tahu ini lebih kecil atau lebih besar. Ya, kita cari dulu 9 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat 36. 64 tambah 36, 100. 81 itu lebih kecil atau lebih besar? Ya, lebih kecil. Ya, benar ya. Kalau dia lebih kecil, maka dia segitiganya adalah segitiga lancip. Ya. Yang kedua apa ini? 10, 8, 6. 10, 8, 6. Sama. Sisi terpanjangnya 10. 10 kuadrat, ya. Apakah nanti lebih kecil? Karena yang ditanyakan lancip. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Maka 100 lebih kecil dari 100. Salah, nggih. Harusnya 100 itu sama dengan apa? 100. Maka dia 10, 8, dan 6 bukan segitiga lancip. Kan ya. Nih. Kemudian ketiga, berapa soalnya tadi? Kita lihat. 17, 12, dan 11. 17, 12, 11. Sisi terpanjang? Ya, 17 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 17 kuadrat itu 289, 12 kuadrat 144,
11 kuadrat 121. Maka kita tambah ini, berapa? 265. Apakah 289 lebih kecil dari 265? Salah. Maka dia bukan segitiga lancip. Yang benar apa? 289 itu lebih besar dari 265. Kalau lebih besar, maka jenis segitiganya tumpul. Ya, itulah anak-anak nggih, cara menentukan jenis-jenis segitiga, nggih. Burana ulangi nggih dari sini. Ya, mudah saja. Nah, ini tadi. Sisi terpanjang kuadrat. Kalau nanti hasilnya sama dengan jumlah dua kuadrat sisi yang lain, ya, maka dia segitiganya siku-siku. Tetapi kalau dia lebih kecil, sisi terpanjang kuadrat lebih kecil, maka dia segitiganya lancip. Tapi nanti jika sisi terpanjang kuadratnya lebih besar, maka dia segitiganya tumpul. Ya, ini ada latihan soalnya, ya, silakan Anda kerjakan. Ya, hasilnya boleh dikirim ke classroom atau dikirim ke WA Bu Ratna. Ya. Sekian dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.